Shalom anak ibu semuanya, ketemu lagi dengan ibu melalui BDR kita. Hari ini kita belajar tema 1 subtema 2 mata pelajaran PKN mengenai kerjasama dalam keragaman. Lalu mata pelajaran SBDP mengenai dasar-dasar gerak tari daerah. Nanti akan ibu jelaskan kedua materi itu, namun nanti kita berdoa bersama ya nak. Selamat menyaksikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, hari ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk melakukan BDR kami. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah BDR kami, bukakanlah hati dan pikiran kami, berikanlah kami kepintaran ya Tuhan, agar kami mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Hapuskanlah dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang dan berkat yang melimpah. Tuhan, jikalau kami dalam keadaan sakit ya Bapa, baik itu kami, orang tua kami mohon ya Tuhan, sembuhkanlah kami dari penyakit kami, angkatlah penyakit kami ya Tuhan, agar kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasanya, begitu juga dengan kedua orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ya Tuhan, bimbing kami, ajarlah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan ya Tuhan, menjadi anak yang menghormati kedua orang tua kami, menyayangi antara sesama kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan yang baik selalu ada dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, sembuhkanlah, pulihkanlah bumi kami ya Bapa, agar kami boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Sampai di sini doa anaknya Tuhan, kami mohon terima doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, amin. Oke, Ibu akan menjelaskan materi kita mengenai kerjasama dalam keberagaman. Sebelumnya, ada yang tahu tidak? Nah, apa itu kerjasama? Ada yang tahu tidak? Iya, benar sekali. Kerjasama itu adalah sebuah tindakan yang diambil oleh dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Nah, kerjasama ini merupakan salah satu tindakan yang mulia karena mampu menyingkirkan untuk sementara segala perbedaan yang ada, semata-mata untuk bekerja untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nah, salah satu kendala yang kerap dialami ketika bekerja sama itu adalah keberagaman. Nah, karena keberagaman ataupun perbedaan ini dapat menghalangi kerjasama karena masing-masing pihak yang terlibat. Namun, jika dapat dilakukan dengan baik, kerjasama dalam keberagaman mampu mendatangkan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat, yakni memupuk persatuan dan kesatuan. Lalu, dengan adanya bekerja sama, kita harus lakukan dengan siap saja tanpa melihat perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, bahkan agama. Agama di Indonesia banyak sekali kalau agama di Indonesia itu ada 6 ya. Ada yang tahu tidak agama di Indonesia apa saja? Iya benar, ada agama Buddha, agama Hindu, agama Islam, Katolik, Protestan, dan yang terakhir Konghucu. Nah, tapi perbedaan bukan penghalang buat kita semua untuk bekerja sama, bahu-membahu, mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Nah, hal ini supaya pekerjaannya cepat selesai serta mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya Ibu mau menjelaskan di sini manfaat kerjasama dalam keberagaman. Nah, setelah kita melakukan kerjasama dalam keberagaman, ternyata ada manfaatnya. Nah, di sini Ibu berikan 6. Yang pertama, menjalin kebersamaan. Kedua, meringankan pekerjaan. Ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Keempat, meningkatkan rasa sosialisasi dan kekeluargaan. Kelima, belajar untuk saling menghormati. Keenam, dapat mempererat ikatan persaudaraan. Namun, cara menjalin keberagaman itu bagaimana ya nak ya? Kalau kita sudah tahu manfaatnya, bagaimana caranya? Ada yang tahu tidak? Kalau kita mengerjakan kerjasama dalam keberagaman, tapi cara menjalinnya itu bagaimana? Di sini Ibu akan menjelaskan makna dari kata toleransi. Toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini. Namun Bu, apa hubungannya dengan toleransi? Nah, hubungannya ini adalah cara kita menjalin keberagaman. Kenapa? Inilah cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman dengan menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi. Nah, kenapa kita harus menumbuhkan sikap toleransi? Sudah jelas dari maknanya tadi Ibu jelaskan bahwa cara menghargai
dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita sudah menumbuhkan sikap toleransi kita tidak melihat perbedaan. Jadi cara kita menjalin keberagaman untuk melakukan kerjasama bisa kita kerjakan dengan baik. Nah, berikutnya di sini Ibu mau menjelaskan bahwa cara yang bisa kita gunakan untuk menjalin kebersamaan itu, yang pertama itu saling menghargai. Hal utama yang paling penting untuk bisa dilakukan yaitu dengan saling menghargai. Dengan saling menghargai, maka akan memberikan manfaat yang baik, serta tidak terjadi permasalahan yang memang tidak diperlukan. Tidak ada manfaat dari permasalahan yang terjadi. Sebaliknya, jika saling menghargai satu sama lain, maka akan sangat bermanfaat. Cara yang kedua, membantu satu sama lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang memang membutuhkan satu sama lainnya, termasuk dalam hal menjalin keberagaman di Indonesia. Dengan membantu satu sama lainnya akan memberikan efek yang sangat besar. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk tidak membantu, tetapi tetap berikan bantuan yang memang bisa memanfaatkan untuk digunakan. Hal ini akan membantu pola kehidupan yang lebih baik. Cara yang ketiga, saling menjalin kebersamaan. Baik dalam kondisi susah maupun senang, maka bisa untuk tetap menjalin kebersamaan. Jangan biarkan saudara yang di sana sedang susah maka tidak diberikan bantuan yang sesuai. Harus diberikan penanganan yang memang tepat. Padahal saat ini sudah begitu banyak akses yang bisa dilakukan untuk tetap menjalin kebersamaan. Nah, cara yang keempat yang terakhir Ibu berikan adalah sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, ini merupakan perwujudan komitmen dalam menjaga persatuan. Sikap ini merupakan perwujudan bisa termasuk bagian dari wujud sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Jadi dengan kita lakukan toleransi dan menghargai perbedaan, termasuk tidak membedakan pergaulan antar warga di lingkungan tempat tinggal yang berbeda suku, bangsa, atau agama, memberi kesempatan warga yang berbeda agama untuk beribadah. Selanjutnya, anak-anak, perlu kamu ketahui bahwa Indonesia adalah negara majemuk, sehingga memiliki perbedaan agama dan suku bangsa. Nah, keberagaman ini harus disikapi dengan toleransi. Toleransi penting untuk mencegah adanya konflik atau pertentangan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Dengan toleransi, maka perbedaan yang ada tidak akan menghalangi kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, anak-anak Ibu, mengapa kita harus menjalin kerjasama dalam keberagaman? Ada yang tahu tidak? Ya, benar sekali. Agar kehidupan sekolah, keluarga, ataupun rumah tentu saja akan lebih harmonis dibandingkan sebelumnya. Sehingga bila terjadi masalah, maka kita akan tenang dalam menghadapinya. Lingkungan sekolah, rumah, dan keluarga kita akan menjadi lebih tentram dan aman. Hal ini karena satu sama lainnya akan membantu jika ada kesusahan. Nah, di sini terakhir Ibu berikan mengenai contoh kerjasama berdasarkan lingkungan. Yang pertama, lingkungan di rumah. Lingkungan rumah merupakan lingkungan terkecil dalam melakukan sebuah kerjasama, seperti menjaga kebersihan rumah. Nah, di dalam keluarga biasanya sudah ditetapkan tugas-tugas anggota keluarganya dalam merawat kebersihan rumah, seperti menyapu lantai, mencuci pakaian, serta memotong rumput. Nah, yang kedua di sini Ibu berikan di lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah juga terdapat suatu kerjasama. Sebut saja kegiatan piket harian. Para siswa yang mendapat giliran piket saling bahu-membahu dalam membersihkan ruang kelasnya. Hal ini tentu memperingan siswa dalam membersihkan kelas. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat paling sering dilakukan. Misalnya itu melakukan gotong royong. Nah, para warga saling membaur dan bersatu padu membersihkan lingkungan tempat tinggalnya agar menjadi bersih dan terhindar dari berbagai jenis penyakit. Itulah mengenai
kerjasama dalam keberagaman. Oke, Ibu akan menjelaskan materi kita yang berikutnya mengenai dasar-dasar gerak tari daerah. Melanjutkan materi kita yang belum selesai, Nak. Nah, perlu kamu ketahui bahwa pembelajaran kita mengenai dasar-dasar gerak tari daerah itu kita mempelajari tarian daerah yang dua posisi. Yang posisi pertama itu adalah posisi berdiri, yang posisi kedua adalah posisi duduk. Itu ada gambar di hadapan kamu seperti buku tema kamu. Yang di atas itu adalah posisi berdiri yang sudah kita pelajari dan sudah kamu praktekkan, dan videonya juga sudah Ibu berikan. Itu di buku tema kamu di halaman 26 dan kamu sudah membacanya. Ibu sangat senang sekali. Lalu yang berikutnya itu adalah posisi duduk. Itu di halaman 61. Nah, itu 61 sampai halaman 62. Nah, nanti videonya juga akan Ibu berikan bagaimana contoh menarikan dasar-dasar gerak tari daerah, yaitu tarian Bunga Jempa dari Nangro Aceh Darussalam. Ibu harap kamu membacanya ya, Nak, di buku tema kamu di halaman 61 sampai 62. Jadi perlu kamu pahami lagi bahwa dasar-dasar gerak tari daerah ini yang mau kita pelajari adalah perbedaan dari posisi berdiri dan posisi duduknya, ya. Bunga Jempa megari Aceh, bunga telebe indah lagoina. Bunga Jempa megari Aceh, bunga telebe indah lagoina. Putih kuning menjampu mira, gunung si ulah indah lagoina. Putih kuning menjampu mira, gunung si ulah indah lagoina. Lang sinar bulan, angin peayun, turun mesusun nyamala-mala. Lang sinar bulan, angin peayun, turun mesusun nyamala-mala. Kebintang menyota tenjong, lepah tak harum si Bunga Jempa. Kebintang menyota tenjong, lepah tak harum si Bunga Jempa. Oke, kita lanjut ya, Nak, ya. Jenis-jenis gerak tari menurut keberagaman. Di sini ada 3 Ibu berikan. Yang pertama, ragam gerak tari klasik merupakan gerak tari yang banyak menggunakan gerak murni dan gerak ekspresif serta imitatif yang telah diperhalus. Nah, tema gerakannya juga menirukan kegiatan manusia dan perangai hewan yang tetapi gerakannya itu sudah terpilih dan mempunyai nilai simbolik dengan patokan atau pola-pola gerak yang sudah ditentukan. Jenis yang kedua, ragam gerak tari kerakyatan. Nah, maksudnya di sini gerak tari yang banyak menggunakan ekspresif dan imitatif. Nah, gerakannya ini menirukan kegiatan dan emosi manusia sampai menirukan perangai binatang. Jenis yang ketiga yaitu ragam gerak tari kreasi baru. Nah, maksudnya di sini adalah gerak tari yang dibentuk dari paduan beberapa ragam gerak tari tradisional sehingga menjadi bentuk baru. Nah, bentuk baru ini terasa lebih dinamis dan energik karena didukung oleh generasi muda dan ditata oleh koreografer yang kreatif. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh berdasarkan jenis gerak tari menurut keberagaman. Yang pertama itu gerak tari kreasi baru, contohnya tari Garuda Nusantara dari Pulau Jawa.
Yang kedua itu tari manuk rawa dari Bali. Nah, selanjutnya jenis yang kedua, gerak tari kerakyatan. Ini Ibu ambil contoh tari serimpi dari Jawa Tengah. Yang kedua itu empa lenggogo dari NTB Nusa Tenggara Barat. Yang jenis ketiga terakhir itu adalah contoh gerak tari klasik. Di sini Ibu ambil tarian cakalele dari Maluku Utara. Nah, itulah materi kita mengenai dasar-dasar gerak tari daerah. Ibu harap kamu memahami pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi yang Ibu berikan tadi. Nah, Ibu harap kamu memahami ya nak ya materi kita hari ini. Nah, mengenai tugas itu di halaman 89 ada 3 pertanyaan. Itu mata pelajaran PKN ya. Kamu kerjakan ya 3 soal itu saja, hanya itu saja mata pelajaran PKN saja Ibu berikan tugas. Ibu harap kamu dapat menyelesaikannya ketika di hari Jumat ya nak ya. Itu saja ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.